Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya di slide saya yang pertama ini judulnya yaitu tentang sengkarut regulasi karir dan penghasilan dosen yang memang baru-baru ini marak kembali muncul ya, terutama terkait dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Sebelum saya lanjut, saya mau menginformasikan bahwa gambar yang ada di dalam slide saya ini itu di-create oleh AI. Jadi kalau ada yang merasa bahwa oh ini gambar saya gitu, saya mohon maaf, ini karena di-create langsung dari AI. Kemudian sebelum kita bahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen, jika ingin mendownload ya prompting untuk menulis jurnal internasional, jurnal nasional, dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa menuju ke link yang saya siapkan di deskripsi dari video ini. Nah, jadi ini yang banyak dikeluhkan ya sama dosen-dosen, terutama terlebih kepada dosen-dosen ASN ya. Disclaimer dulu bahwa informasi ini saya kutip dari tulisan Slamet Widodo, anggota Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek seluruh Indonesia atau yang disingkat dengan ADAKSI. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini tertulisnya adalah sengkarut regulasi karir dan penghasilan dosen. Artinya, regulasi-regulasi yang dimunculkan ya akhir-akhir ini itu ada sebagian besar yang mungkin merasa bahwa ini merugikan dosen, ada yang merasa bahwa oh ini nggak apa-apa gitu ya, karena mungkin dia belum merasakannya gitu. Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi atau Kemendiktisaintek saat ini itu kan sedang melakukan revisi ya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, di mana di salah satu video saya itu saya judul timelinenya itu saya sebutkan bahwa welcome back ya, selamat datang kembali Permendikbudristek nomor 44, karena di kementerian sebelumnya itu ada informasi bahwa peraturan itu tidak akan diberlakukan gitu ya, karena berkaitan dengan penghasilan dosen yang menurutnya pada kementerian sebelumnya itu membebani anggaran di kementerian gitu. Nah, kemudian setelah proses protesnya teman-teman dosen ASN terhadap Tukin, sepertinya regulasi yang terkait dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu kembali dimunculkan gitu. Itu yang menariknya di situ. Tetapi yang lebih menarik juga yang sedang ditunggu oleh semua dosen itu adalah perpindahan ke antar universitas ya atau home base eksternal itu apakah masih membutuhkan surat lolos butuh, karena terutama bagi dosen-dosen yang di PTS itu merasa terbebani dengan adanya surat lolos butuh itu. Nah, saya sering kali membandingkan ya dengan yang di luar negeri, bahwa kalau di luar negeri itu perpindahan antara profesor ya, bahkan profesor loh ya, bukan dosen, profesor itu sudah terbiasa gitu. Jadi hampir tiap semester itu kita akan pasti menemukan profesor-profesor baru di kelas-kelas tertentu gitu ya, dan itu adalah profesor yang pindah dari kampus lain masuk ke kampus kita gitu ya, dan masuk ke departemen kita gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang kemudian akan dibully, akan dibenci oleh kampus asalnya gitu. Itu yang terjadi di Indonesia seperti itu. Nah, kalau di luar negeri itu enggak gitu. Jadi perpindahan justru profesor ya, bukan dosen yang baru associate profesor dan lain sebagainya, itu bukan merupakan sesuatu hal yang baru gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa Permendikbudristek itu kan membahas tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen. Nah, kalau kita lihat dari segi kompetisi tim kerja, tampaknya tidak ada keterwakilan yang memadai. Maka pertanyaan besarnya adalah, bisakah tim tersebut itu mewakili suara beragam dosen dari berbagai bentuk PTN dan PTS? Nah, itu yang saya sangat menyayangkan juga. Terkadang kalau kita mengomentari itu ya regulasi atau mengkritisi regulasi itu sepertinya tidak bisa diterima gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, itulah hak-hak mereka gitu ya. Kemudian saat ini terdapat dua pilar di dosen, yaitu ada dosen aparatur sipil negara atau PNS ya, yang berlaku pola sebagaimana yang sudah ditetapkan pasca diundangnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, yang ini juga ya di informasi dari teman-teman PTN teman-teman ASN itu sangat merugikan gitu ya. Nah, karir dosen ASN ini didasarkan pada angka kredit konversi predikat kinerja sasaran kinerja pegawai atau SKP gitu ya, yang
banyak sekali dosen-dosen yang curhat ke saya terkait dengan hal tersebut. Jadi nanti akan saya bahas di dalam video ini. Nah, sedangkan bagi dosen-dosen non-ASN itu masih berlaku pola lama, yaitu kenaikan jabatan yang dilakukan dengan penyusunan daftar usulan penetapan angka kredit atau yang disebut dengan DUPAK. Jadi kalau kita lihat ya berdasarkan latar belakang regulasinya itu kan ada Undang-Undang Guru dan Dosen 2005 ya. Ini bertujuan tingkatan kesejahteraan melalui tunjangan profesi. Jadi ini kan sudah lama ya bahwa tunjangan profesi dosen itu atau tunjangan akademik ya, dosen itu kan lektor dapat asisten ahli dapat sekian, lektor dapat sekian, lektor kepala dapat sekian, guru besar itu dapat sekian, dan itu sudah berlangsung lama. Jadi tidak ada perkembangan gitu ya, tidak ada perkembangan. Nah, di Indonesia itu regulasi yang ada itu berlaku untuk tidak berlaku bagi yang produktif ya. Jadi sistemnya itu tidak menggunakan sistem meritokrasi ya. Meritokrasi itu berdasarkan pencapaian target yang dicapai oleh dosen tertentu. Jadi bisa dikatakan sederhananya itu adalah dosen yang produktif itu akan mendapatkan nilai yang sama dengan dosen yang tidak produktif. Apalagi kalau SKPE itu jelas-jelas sudah merugikan dosen ya. Contohnya seperti ini. Dosen yang produktif ya, dia bisa menghasilkan dalam 1 tahun katakanlah 15 sampai 30 mungkin paper dalam 1 tahun, dan itu sebenarnya kalau di circle saya sudah biasa yang semacam itu. Kemudian kita bandingkan dengan dosen yang dia melakukan publikasi itu hanya untuk misalnya sebagai pemenuhan BKD. Kemudian ketika melakukan pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen, tentu dua dosen ini akan mendapatkan nilai KUM yang sama karena sudah ditentukan gitu. Jadi baik yang dosen produktif maupun yang dosen non-produktif, itu kalau misalnya mau yang SKP-nya dengan nilai baik, maka ya cukup dia hanya cuma mencapai ya 37,5 itu sekian gitu. Jadi kalaupun dia produktif, ya tidak semuanya akan terpakai gitu. Nah, berbeda dengan yang dosen yang tidak produktif gitu. Nah, kalau maupun yang sangat baik sekali itu kan dia akan mendapatkan paling tinggi kan 150 gitu kan. Nah, seperti itulah. Artinya, regulasi yang diberlakukan itu tidak berdasarkan atas capaian seseorang atau meritokrasi. Tetapi ya udah, lu produktif atau nggak produktif ya nilai lu akan mendapatkan cuma sekian gitu. Jadi beberapa dosen yang sudah curhat ke saya itu ya itulah yang berlaku di negara kita. Kita tidak bisa ini sampai memandang bahwa apakah kemungkinan ada perubahan regulasi. Ya saya berharapnya sih semacam itu ya gitu ya. Baik itu yang pemberlakuan untuk SKP dan DUPAK, karena kalau yang SKP itu sangat dibatasi nilai kreativitasnya dosen, produktivitasnya dosen. Yang DUPAK pun juga semacam itu. Jadi yang DUPAK pun itu kalau kita mengacu pada PAK tahun 2019 itu kan masih ada skema loncat jabatan gitu ya. Jadi orang yang produktif itu ada nilai, mungkin kita menyebutnya itu mengapresiasi kinerjanya gitu ya. Nah sekarang itu seiring dengan berjalannya waktu, saya juga tidak memahami apakah alasan kenapa kemudian loncat jabatan itu dihilangkan gitu. Makanya seperti yang ditulis oleh Slamet Widodo ini, pertanyaan besarnya adalah bisakah aturan ini itu bisa mengcover suara dari berbagai macam dosen yang ada di PTN dan di PTS. Itulah yang menjadi pertanyaan besarnya. Kemudian penetapan tunjangan kinerja yaitu akan menimbulkan timpangan dengan tunjangan profesi gitu ya. Karena kalau kita berbicara tentang tunjangan kinerja ya, kalau kita memahami isi sebenarnya undang-undang guru dan dosen, di situ ada kata profesional ya, terutama untuk dosen ya, kita bahas untuk dosen. Di situ ada kata profesional. Yang namanya profesional baik itu dalam aktivitas maupun dalam penghasilan, ya semuanya harus bersifat profesional. Jadi tidak membeda-bedakan ini adalah dosen ASN, ini adalah dosen non-ASN gitu. Ya namanya, karena mereka memiliki tujuan yang sama, ikut mencerdaskan anak bangsa. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, berapa jumlah PTS yang ada di Indonesia. Itu adalah paling banyak dibandingkan dengan PTN. Kemudian, dengan jumlah PTS yang ada di Indonesia yang begitu banyak, di sisi yang lain, masing-masing PTS itu memiliki kapasitas finansial yang sangat terbatas. Tetapi, ada regulasi yang kemudian sedikit memberatkan survival dari PTS-PTS tersebut. Seperti apa misalnya? PTS-PTS yang dianggap tidak bisa mampu survive, itu disuruh merger. Nah, itu justru menjadi beban baru bagi PTS yang baru gitu ya. Kemudian,
dengan adanya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan semua PTN itu membuka jalur mandiri seluas-luasnya, bahkan membuka cabang di berbagai macam daerah gitu. Nah, itu sedikit juga sudah menghambat ya sumber pemasukan yang sebenarnya bisa menjadi survive-nya teman-teman atau universitas swasta ketika misalnya mahasiswa-mahasiswa yang tidak terjaring masuk di PTN itu bisa kemudian masuk ke PTS. Coba dibayangkan ya, ribuan mahasiswa yang ada di PTS itu dengan segala berbentuk macam keterbatasan dan karakter. Kemudian PTS berusaha biar mereka itu juga bisa mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Tetapi dengan munculnya berbagai macam regulasi, ya pada akhirnya ya sulit juga untuk PTS itu survive gitu. Nah, kemudian ada regulasi tumpang tindih ya. Jadi ini disebabkan ketidakjelasan karir dan sebenarnya penghasilan. Nah, kalau kita merujuk bahwa Permen-Pan RB nomor 1 tahun 2023 itu dianggap sebagai jawaban atas beban administrasi dosen yang harus menyusun DUPAK, namun ada masalah besar dengan pola angka kredit konversi SKP. Masa tunggu kenaikan jabatan menjadi semakin panjang. Itu benar ya. Jadi kalau misalnya yang mau dari asisten ahli ke lektor itu harus 4 tahun. Bapak Ibu bisa lihat di video saya, ya di video yang lain itu saya dapatkan dari PPT yang memang mereka sudah mensosialisasikan hal tersebut. Kemudian dari lektor ke lektor kepala itu juga butuh waktu 5,5 tahun. Kemudian ke guru besarnya itu juga butuh waktu yang cukup lama. Pada akhirnya, kalau kita menghitung secara logika matematis, orang yang dari asisten ahli mau ke guru besar, itu butuh waktu yang cukup lama gitu untuk bisa mencapai hal tersebut. Padahal kita tahu ya, ketika dosen sudah misalnya lulus S3, maka dia pasti bermimpi ingin mencapai karir tertingginya itu yaitu sebagai seorang guru besar. Semacam itu. Karena memang kalau dengan peningkatan jabatan akademik, maka sedikit akan membantu kesejahteraan dosen gitu. Dimana kalau kita berbicara tentang kesejahteraan dosen, coba dibandingkan di Asia Tenggara saja. Mungkin kita itu hanya cuma menang dengan Timor Leste gitu. Itu yang menjadi ketimpangan di Indonesia. Padahal di sisi yang lain, kita itu memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah gitu. Tetapi ya, itu saya no comment lah semacam itu. Nanti saya dikritisi lagi sama orang. Nah, kemudian berkaitan dengan kenaikan jabatan ya dari asisten ahli ke lektor itu membutuhkan waktu 4 tahun seperti yang saya bilang tadi. Kemudian lektor ke lektor kepala itu ya mungkin 5-8 tahun. Kemudian lektor kepala ke profesor itu membutuhkan 12 tahun. Nah, itu yang terjadi di SKP. Nah, selain masa tunggu yang cukup lama, itu pola karir berbasis SKP itu menimbulkan kegelisahan bagi dosen ASN terkait dengan penilaiannya. Nah, integritas atasan langsung dalam menilai SKP secara objektif itu harus secara objektif, adil, dan transparan. Itu harus dipertanyakan. Nah, tidak sedikit yang mengkhawatirkan munculnya like and dislike di dalam universitas, Bapak Ibu ya. Ini yang juga dikhawatirkan oleh teman-teman dosen muda terutama. Ya, kalau lu punya kedekatan khusus mungkin ya sama orang-orang penting di universitas lu, ya mungkin karir lu akan lebih cepat gitu. Tetapi berapa lama sih gitu ya mereka itu berkarir di suatu ini? Ya paling cuma ya 5 atau mungkin perpanjangan menjadi 10 tahun. Ya setelah itu ya kan harus diganti dengan generasi yang lain. Nah, itu yang kemudian saya diingatkan oleh salah satu profesor ya bahwa di Indonesia itu sering juga terjadi yang namanya kejahatan akademik. Kejahatan akademik itu seperti apa? Kejahatan akademik itu adalah kejahatan di mana ketika seseorang itu sudah mencapai pada tingkat level tertentu, ya misalnya jabatan akademik yang paling tinggi ya, dalam hal ini adalah guru besar, maka dia mungkin ya mengubah atau membentuk atau membuat sebuah aturan-aturan regulasi yang bisa memberatkan generasi-generasi di bawahnya nih yang belum mencapai guru besar. Ya, mungkin dengan beban administrasi yang begitu banyak. Nah, itu yang disebut dengan kejahatan akademik. Itu saya juga baru tahu ketika saya kita ngobrol ya sama profesor. Itu yang membuat saya, oh gitu ya, benar-benar sih yang terjadi di Indonesia. Dan anehnya ada beberapa juga yang kalau kita kritisi itu mungkin tidak diterima gitu. Padahal yang saya tahu ya ketika saya membaca buku-bukunya leadership, ya orang kalau misalnya menduduki jabatan tertentu atau menjadi leader, ya berarti dia siap untuk dikritisi gitu atas kebijakan-kebijakan atas apa yang dia perbuat gitu. Karena ya banyak ya kita itu tidak bisa
membahagiakan semua orang, atau kita tidak bisa menilai bahwa semua itu akan bersikap baik kepada kita semua. Tidak seperti itu konsepnya. Makanya kita harus belajar, makanya yang namanya dosen itu belajar sepanjang hayat gitu. Tidak ada yang hanya cuma oke, ketika kita sudah mencapai titik tertentu, kita sudah merasa hebat, kemudian kita tidak perlu harus belajar. Enggak. Yang namanya belajar itu tidak perlu harus memandang bahwa jabatan akademik lu masih asisten ahli atau lektor kepala, tidak. Bahkan kita bisa belajar dari mahasiswa. Contoh kecilnya misalnya seperti ini. Ketika Bapak Ibu mengalami crash ya di salah satu tempat, misalnya di rumah lah gitu ya. Di situ hanya ada anak sama suami Bapak Ibu atau istrinya gitu. Ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan misalnya dalam hal teknologi, misalnya HP-nya misalnya mengalami kerusakan sedikit, apa yang Bapak Ibu lakukan? Pertanyakan kemana? Apa Bapak Ibu menanyakan ke yang memiliki, yang sederajat dengan Bapak Ibu, yang mungkin sesama profesor? Pasti yang ditanyakan ya mereka yang lebih ahli atau yang lebih bawah di situ ya, anak-anaknya yang mungkin yang tahu banyak teknologi semacam itu. Jadi yang namanya belajar itu tidak memandang jabatan akademik. Nah, kemudian permasalahan utama ketika misalnya regulasi ini diberlakukan, memang sudah diberlakukan, artinya apa? Ada ketimpangan remunerasi ya, perbedaan signifikan antara tunjangan profesi dan kinerja. Itu tadi, jadi bahwa dosen yang produktif sama dosen yang non-produktif tentu akan mendapatkan nilai kum yang sama gitu. Terlepas dari berapa remun yang akan dia dapatkan ya, kalau dia misalnya lebih aktif di kampus tersebut ya mungkin dia akan mendapatkan remun yang sama. Tetapi jangan kemudian dijadikan bahwa saya akan meninggalkan tugas-tugas yang lain ya, tugas pokok misalnya seperti mengajar, meneliti dan mengabdi hanya gara-gara untuk mengejar aktivitas yang lain, sehingga remun yang akan dia dapatkan itu jauh lebih besar. Itu yang dikhawatirkan juga semacam itu. Kemudian regulasi timpang tindih, peraturan tidak sinkron ya, hambat kapasitas karir gitu. Jadi orang yang mau karirnya itu lebih cepat naik itu terhambat dengan enggak loh, kalian itu hanya cuma dibatasi bahwa untuk mau ke asisten ahli ke lektor itu harus butuh 4 tahun. Kemudian dari lektor ke lektor kepala itu harus butuh 5-8 tahun. Itu loh yang jadi masalahnya. Sehingga di Indonesia itu tidak akan pernah lahir yang namanya guru besar yang masih usia muda gitu. Berbeda sekali dengan di luar negeri. Di luar negeri itu bahkan yang mungkin baru sampai 30-an, 35, itu mereka sudah guru besar. Di Indonesia jarang sekali gitu. Ya itu tadi bahwa kadang pembuat regulasi itu mungkin tidak disinkronkan dengan kondisi zaman yang saat ini gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti apa, ini kan sudah kita melalui era setelah kita melewati masa COVID ya. Masa COVID itu kita bisa menjadikan sebuah pembelajaran yang tadinya kita tidak mengenal Zoom, kemudian kita mengenal Zoom, yang meskipun sudah tidak COVID tetap dilakukan sosialisasi secara online gitu ya. Mungkin untuk menghindari budget yang terbatas sehingga dilakukan secara online saja, tidak perlu dilakukan offline. Itu semestinya kita harus bersyukur dengan adanya COVID, kita mengenal yang namanya Zoom. Nah kemudian seiring dengan perkembangan zaman, sekarang kita masuk kepada era yang disebut dengan artificial intelligence yang sudah begitu marak. Nah, kalau kita tidak mempelajari hal ini, ya kita tetap akan tertinggal dengan hal tersebut. Jadi pembuat regulasi ya, atau regulasi-regulasi yang ada itu seharusnya sudah disesuaikan, harus sudah relate dengan kondisi zaman sekarang. Artinya seperti apa? Ya kita tidak perlu harus menunggu 4 tahun, 5 tahun untuk bisa menduduki jabatan tertentu atau naik jabatan. Ya kalau misalnya 1 tahun, why not? Apanya yang salah? Coba, kalau misalnya 1 tahun, kemudian kalau kita sudah produktif misalnya, ya kenapa kita tidak bisa mengajukan kenaikan jabatan akademik gitu? Apanya yang salahnya di situ? Ya kalau misalnya semuanya tridharmanya sudah terpenuhi dan memenuhi semua komponen-komponen yang diinginkan, misalnya kita menargetkan angka kredit tertentu, ya kenapa tidak gitu ya? Kemudian adanya keterlambatan pembayaran. Nah, ini juga yang saya dapatkan informasi ya dari teman saya di kampus bahwa tunjangan BKD ya, tunjangan BKD itu tunjangan profesi dosen, itu bukan mandek tapi molor pembayarannya, tidak seperti sebelumnya gitu. Nah saya juga tidak memahami itu karena pada saat saya studi itu saya sudah tidak mendapatkan itu gitu ya, meskipun
beasiswa saya bukan beasiswa dari pemerintahan Indonesia. Nah, ini yang menjadi apakah yang terjadi masalah dengan ini, itu yang dipertanyakan banyak dosen gitu ya. Saya tidak bisa menjawab itu karena saya tidak mendapatkan informasi terkait dengan BKD itu, semacam itu. Nah, kemudian dampak terhadap dosen. Nah, apa yang akan terjadi? Ini yang menjadi kekhawatiran banyak dosen. Apa? Yaitu pertama itu motivasi menurun. Ya, motivasi menurun itu ya udah, yang tadinya mereka produktif, mereka sudah akan berpikir bahwa ngapain sih saya harus menulis banyak jurnal, mengajar sekian SKS, melakukan pengabdian ini. Kalau pada akhirnya saya sudah didikte ini, kamu hanya cukup akan mendapatkan kredit poin SKS di dalam SKP itu ya 100 sampai 150, yaitu. Jadi nilai kreativitas kita itu sudah dibatasi gitu. Nah, jadi itu yang kemudian membuat motivasi seseorang dosen itu menjadi menurun. Kemudian ancaman mogok ya, dosen ASN itu banyak yang mengancam mogok jika hak tidak terpenuhi. Nah, kalau kita melihat ya data beberapa hari yang lalu itu, bahkan ada beberapa laporan yang dosen CPNS itu mengundurkan diri karena mungkin bayarannya tidak sesuai. Artinya ya meskipun aturan regulasi menyebutkan bahwa untuk 1 tahun pertama itu hanya menerima gaji 80%, itu wah sepertinya sudah tidak harus diteruskan gitu. Menurut saya harus sudah dihilangkan. Ini bukan berarti bahwa saya membela yang ASN ya, bukan. Tetapi kita mengikuti dengan kondisi perekonomian saat ini gitu ya. Pajak semakin naik, harga barang juga semakin naik gitu ya. Tetapi gaji selama 1 tahun kita akan hidup 80%. Tidak semua dosen loh memiliki kreativitas untuk mencari nafkah di luar ya. Misalnya memanfaatkan sumber-sumber dari internet untuk mendapatkan penghasilan yang lain. Tidak semua loh gitu. Kita juga harus bisa memfasilitasi itu. Jadi ya kalau menurut saya, ketika seseorang sudah dinyatakan lulus ya menjadi PNS ya, kenapa nggak diberikan langsung aja 100% gitu ya? Kenapa harus kemudian pada akhirnya juga ketika mereka sudah melewati masa 1 tahun itu, sisa 20% setiap bulannya itu kan tetap akan diberikan juga gitu. Nah, itu yang kenapa nggak diberikan sekali saja gitu. Karena ya itu tadi, di Indonesia itu tidak berdasarkan meritokrasi, tidak berdasarkan pencapaian gitu. Jadi mungkin ada kekhawatiran bahwa saya memberikan 100% tapi kinerja lu seperti itu gitu ya. Ya itu tadi, kalau berbasisnya karena gaji, bukan karena prestasi, ya resikonya seperti itu. Tetapi kalau misalnya berdasarkan prestasi, mereka yang berprestasi itu mendapatkan nilai apresiasi yang lebih, ya tentu yang lain itu juga akan termotivasi semacam itu. Makanya kalau coba kita lihat ya di industri-industri itu ya, mereka yang menerapkan sistem meritokrasi, ya tentunya karyawannya menjadi lebih nyaman bekerja, begitu ya. Mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja karena mereka mendapatkan apresiasi ketika mereka berprestasi, gitu. Kemudian ketimpangan antara PTN. Pembeda bukan PTN disebabkan ketidakadilan remunerasi, ya terutama misalnya antara PTN BLU lah, PTN BH, kemudian yang Satker. Nah, itu saya juga tidak memahami hal tersebut. Kemudian kenapa dipeta-petakan gitu ya. Oh ini loh skala PTN BH, ini skala PTN BLU, ini skala PTN Satker gitu. Nah, di Indonesia itu saya juga bingung. Kenapa harus dibedakan-bedakan seperti itu gitu ya. Kalau kita memiliki tujuan yang sama untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk menciptakan generasi-generasi emas, ya tidak perlu harus semacam itu. Untuk apa? Pada akhirnya ya akan menimbulkan kecemburuan sosial antara dosen yang bekerja di PTN BLU, di PTN BH, PTN Satker, dan lain sebagainya. Kemudian upaya pemerintah, ya apa yang harus dilakukan? Ya harus ada diskusi forum ya. Jadi beberapa minggu kemarin atau beberapa bulan kemarin itu kan Menteri Pendidikan itu mengumpulkan ya semua rektor di PTN, dan PTS itu hanya cuma 4 universitas yang menjadi perwakilan ya. Itu saya juga tidak paham kenapa hanya cuma 4 PTS yang diundang gitu. Nah, itu saya tidak diskusinya itu apakah yang berkaitan dengan Tukin atau dan lain sebagainya,
Itu yang harus dipertanyakan. Tetapi yang terpenting itu adalah forum diskusi ya antara guru besar dan Dokter Insan, cita-cita bahas solusinya itu seperti apa ya gitu. Kemudian rancangan perpres ya, selesai tahap harmonisasi, kemudian tunggu persetujuan presiden, kemudian koordinasi dengan kementerian di mana Permendikbudristek itu Permendiktisaintek itu berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan Bappenas ya terkait dengan regulasi yang akan diberlakukan semacam itu. Nah, kemudian harapan dan rekomendasi itu ada penyelesaian utang ya. Utang itu maksudnya seperti ini. Jadi saya yakin memang akan terbayarkan, terutama yang berkaitan dengan pembayaran profesi dosen, gitu ya. Pembayaran profesi dosen. Tetapi banyak ada yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa tidak semua universitas itu menerapkan adanya pembayaran profesi dosen. Ya, Bapak Ibu bisa cek di Kementerian Agama ya. Di Kementerian Agama itu mereka tidak mendapatkan BKD, tetapi mereka wajib tetap melaporkan BKD, tetapi mereka juga mendapatkan tukin. Gitu. Jadi itu yang merupakan menjadi awal kecemburuan kenapa di kementerian yang lain mendapatkan tukin, kemudian yang di Kementerian Mendiktisaintek itu tidak mendapatkan tukin. Saya kira salah satu pemicunya itu dari situ. Kemudian reformasi regulasi itu tinjau ulang regulasi karir dan penghasilan dosen, sama keadilan remunerasi ya, sistem adil dan transparan bagi semua dosen. Saya banyak mendapatkan cerita dari teman-teman dosen yang mendapatkan remunerasi ini ya. Yang satu lab sama saya, ya bervariasi yang mereka dapatkan. Jadi pada intinya adalah ketika yang bersangkutan itu adalah aktif ya, super aktif mungkin, maka dia akan mendapatkan remun yang banyak. Tetapi dosen-dosen yang super aktif itu kemudian pada akhirnya kadang meninggalkan tugas utamanya gitu ya, sebagai dosen gitu. Nah, saya tidak paham tentang hal tersebut ya, kenapa harus meninggalkan tugas utamanya. Ya mungkin karena dia punya alasan tertentu bahwa kalau saya menjalankan tugas utama itu ya untuk kehidupan sehari-hari tidak cukup. Maka ya dia mungkin merasa nyaman kalau misalnya melakukan aktivitas yang lebih, maka dia akan mendapatkan kelebihan dari remunerasi tersebut. Nah, jadi kalau saya simpulkan ya, jadi ada perhatian serius ya terkait dengan sangkarut regulasi, perlu perhatian pemerintah. Kemudian perlu adanya langkah kolaboratif ya, kolaborasi antar kementerian dan lembaga yang diperlukan, dan tujuan akhirnya itu adalah sistem adil, dukung profesionalisme dosen Indonesia gitu. Jadi kalau kita mau mengacu yang namanya profesional, maka tidak ada pembeda antara dosen PTN dan dosen non ASN. Yang namanya dosen ya dosen nasional. Karena baik dosen PNS maupun non PNS itu kan mendapatkan NIDN ya, nomor induk dosen nasional gitu ya. Namanya ya dosen nasional gitu. Oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu ya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.